Waktu Thomas berkata, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Dan jalan ke sana kami tidak tahu. Apa jawaban Tuhan? Jawaban daripada Tuhan terhadap Thomas di cerita ini adalah pernyataan iman orang percaya dimanapun berada. Yaitu Yesus jawab begini, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Mari saya ajak membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Satu ayat aja yang kita mau baca. Injil Yohanes pasal 11 ayat 16. Injil Yohanes pasal 11 ayat 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saya ulang sekali lagi, Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus, seringkali kita teringat dan menaruh predikat-predikat yang melekat dalam diri setiap murid-murid Tuhan. Misalnya kalau kita mendengar tentang Yudas, maka kita akan teringat bahwa murid ini adalah pengkhianat. Murid yang mengkhianati Yesus. Kalau kita mendengar Petrus, maka predikat yang kita taruh terhadap murid ini adalah murid yang menyangkali Yesus 3 kali. Walaupun kita tahu Petrus menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita ingat tentang Yohanes, maka predikat yang kita tempelkan terhadap pribadi ini adalah murid yang menyenderkan kepalanya di dada Yesus. Murid yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ada satu murid yang berkata begini, bagaimana dengan murid yang engkau sayangi ini? Apa yang akan terjadi dengan dia? Itu predikat yang kita tanamkan ke Yohanes kalau kita dengar kata Yohanes. Dan terakhir, kalau kita dengar Thomas, maka yang timbul dalam pikiran kita adalah seorang yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Yang butuh melihat dulu, baru percaya. Dia butuh menaruh di dalam logikanya, baru dia percaya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar dari tokoh ini, yaitu Thomas. Banyak dari kita, kalau sudah sampai ke cerita tentang Thomas, kita selalu mengambil ayat di mana dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya, ke lambungnya, saya belum percaya. Tapi ada hal yang baik yang kita bisa ambil dari Thomas. Seorang yang kita tempelkan predikat yang tidak percaya pada kebangkitan. Cerita tentang Thomas atau pribadi Thomas ini tidak terlalu banyak diceritakan dalam Alkitab. Itu hanya ada 3 ayat yang menceritakan tentang Thomas. Dan itu ada di kitab Yohanes. Nah, pagi hari ini kita mau meneliti lebih dalam lagi tentang pribadi Thomas. Yang pasti bukan predikat yang buruk yang kita tempelkan kepada Thomas. Tapi ada hal yang lain. Ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari sikap Thomas yang baik. Yang pertama, Thomas adalah pribadi yang rela mati bersama Yesus. Karena di ayat 16 dikatakan, di situ dibilang begini yang kita bacakan tadi. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia.
Cerita ini sebenarnya cerita tentang Yesus menunda perjalanannya untuk pergi menyembuhkan Lazarus. Dan waktu dia menunda itu, dia pergi setelah Lazarus mati. Untuk pergi ke Yudea, di mana kota Betania berada. Nah, murid-murid berusaha untuk mencegah dia. Karena pernah ada satu peristiwa di Yudea ini, Yesus pernah mau dilempari dengan batu. Dan murid-murid mencegah dia untuk ke sana. Tapi ternyata Yesus tidak takut. Setelah Lazarus mati, Yesus berusaha untuk pergi lagi ke Yudea, ke kota Betania itu, untuk membangkitkan Lazarus. Namun murid-muridnya mencegah dia. Yesus tidak takut. Yesus tetap ke sana. Ternyata yang menangkap perkataan Yesus hanyalah Thomas. Yaitu marilah kita pergi bersama-sama, mati bersama-sama. Sebenarnya yang takut itu adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Dengan alasan supaya mencegah Yesus ke Betania itu. Dari beberapa murid Tuhan Yesus, hanya Thomas lah yang berkata, marilah kita pergi bersama-sama dengan dia dan mati bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan dari Thomas ini bukan sekedar retorika. Bukan sekedar retorika belaka. Tapi satu tindakan iman dari hasil apa yang dia dengar dari Yesus. Dan dia wujudkan, nyatakan dalam tindakan untuk pergi bersama-sama dengan Yesus. Dia tahu risiko apa yang akan dia alami. Tapi dia mengambil risiko itu untuk pergi bersama-sama Yesus. Dia tidak pernah takut. Kalau Bapak Ibu baca ayat ke-6-nya, kita bisa nangkap di situ. Di Yohanes 11 itu ayat 6-nya di situ dikatakan bahwa orang tidak pernah takut kalau berjalan di siang hari. Dan itu juga yang ditangkap sama Thomas. Poin yang pertama yang kita bisa tangkap dari pribadi Thomas ini. Dia adalah orang yang berani mendengar perkataan Yesus dan mampu mewujudkannya di dalam sebuah tindakan. Sekalipun dia tahu risiko yang dia alami. Pagi hari ini seperti pujian tadi yang diangkat oleh Pak Sub. Pergumulan kita selalu silih berganti. Tapi kalau kita yakin kita bersama Yesus, maka kita akan menjadi seperti Thomas. Mau melangkah. Apapun yang terjadi. Risiko apapun. Tapi kalau bersama Yesus, saya percaya. Tidak akan ada apa-apa. Kalau bersama Yesus. Itu juga yang kita harus contohi dari Thomas. Poin yang kedua. Apa yang kita bisa ambil dari pribadi Thomas. Sikap yang baik dari Thomas ini. Yaitu dia adalah pribadi yang jujur. Yang tidak ragu-ragu untuk bertanya. Kalau yang pertama kita belajar, dia berani mau mati bersama-sama dengan Yesus. Itu dilakukannya karena hasil pendengarannya. Sehingga imannya tumbuh dan mewujudkannya dalam sebuah tindakannya. Sekalipun dia tahu risiko apa yang dia harus ambil. Yang kedua, dia adalah pribadi yang jujur. Yang tidak ragu-ragu untuk bertanya. Kenapa saya katakan dia adalah pribadi yang jujur dan tidak ragu-ragu untuk bertanya? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 5 dikatakan di situ bahwa Thomas bertanya kepada Tuhan. Thomas bertanya kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Yesus sedang berbicara tentang dirinya yang akan kembali ke rumah Bapa dan menyediakan tempat untuk murid-murid termasuk kita. Dan Thomas bertanya tentang, Tuhan, kemana engkau pergi? Kami tidak tahu jalannya ke sana. Dia bertanya tentang hal itu. Saya juga terlalu yakin bahwa murid-muridnya juga sebenarnya nggak tahu kemana Yesus akan pergi. Jalan ke sana pun mereka tidak tahu. Tapi yang bertanya cuma Thomas. Tuhan, kemana engkau pergi? Dan jalan ke situ kami tidak tahu. Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang polos, yang jujur, yang keluar dari pribadi Thomas.
Kita bisa mengambil kesimpulan dari pertanyaan ini. Pertanyaan ini adalah Thomas ingin menyatakan kerinduannya, ingin selalu bersama-sama dengan Yesus. Coba Bapak Ibu perhatikan kata-katanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Kalaupun tahu, tunjukkan jalan. Kerinduan Thomas adalah ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dia memohon, tunjuki jalannya Tuhan. Kalau Tuhan mau pergi kemana. Pagi hari ini, dasar inilah yang diambil oleh keyakinan iman kita. Pernyataan iman kita. Waktu Thomas berkata, Tuhan kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Dan jalan ke sana kami tidak tahu. Apa jawaban Tuhan? Jawaban daripada Tuhan terhadap Thomas di cerita ini adalah pernyataan iman orang percaya dimanapun berada. Yaitu Yesus jawab begini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dahsyat Bapak Ibu. Dari pertanyaan Thomas timbullah pernyataan. Miliaran orang waktu mendengar ayat ini bertobat dan mengikuti Kristus. Bahwa tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus untuk mencapai surga. Dari siapa itu? Dari Thomas. Dia bertanya dengan jujur. Tuhan, kami tidak tahu. Tuhan mau kemana? Tolong tunjukin jalan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua ini, kita bisa menarik kesimpulan. Kita mau belajar bahwa mari kita mengikuti Kristus. Apapun itu. Kemanapun itu. Kita ikuti dia. Karena poin pertama ingin menunjukkan Thomas punya iman. Dan yang kedua, Thomas punya kerinduan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau kita memiliki iman seperti yang dimiliki Thomas. Dia mendengar, dia melakukan, mewujud nyatakan iman yang dia dengar itu lewat perbuatan sekalipun dia tahu risikonya. Kita tahu risikonya. Tapi kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, maka saya percaya ada jalan yang selalu terbuka. Bersama Tuhan ada jalan. Bapak Ibu, mungkin ini aja yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu. Untuk kita semua. Miliki iman dan mempraktikkan iman itu dalam wujud yang nyata. Dan memiliki kerinduan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak mengikuti sebuah ujian. Bukan ujian, tapi pelajaran agama di sekolah. Terus gurunya bilang begini ke murid-muridnya. Coba kalian definisikan tentang Allah. Siapa itu Allah? Dan yang kedua, definisikan tentang iblis. Oke, silakan. Tolong kerjakan. Definisikan tentang Allah, terus definisikan juga tentang iblis. Nah, ada seorang anak ini, dia mulai menulis definisi tentang Allah. Siapa itu Allah? Tulis. Udah satu lembar, selesai, dia balik lagi. Terus gurunya bilang, 5 menit lagi selesai. Anak itu masih sibuk tulis tentang siapa Allah, definisi tentang Allah. Dia tulis semua. Dibolak-balik tulis. Ibu gurunya bilang lagi, tinggal 2 menit. Dia belum menulis tentang definisinya iblis. Padahal tinggal 2 menit. Dia masih tulis tentang Allah. Tulis sampai penuh lembar belakangnya. Bu gurunya bilang begini, oke, tinggal 1 menit. Anak itu belum nulis. Pas 1 menit dia tulis di lembar berikutnya yang definisi tentang iblis. Selesai. Dikumpulin. Sudah tahu apa yang ditulis oleh anak itu? Itu tentang definisi tentang iblis. Yang dia tulis adalah, saya tidak punya waktu untuk iblis. Saya tidak punya waktu untuk iblis. Dia mendefinisikan panjang tentang Tuhan. Dia punya waktu banyak tentang Tuhan.
Tapi untuk iblis dia tulis, saya tidak punya waktu untuk iblis. Belajar dari ilustrasi ini seperti yang dialami Thomas, beri waktu banyak dengan Tuhan. Untuk iblis, jangan pernah beri banyak waktu. Karena kalau kita beri banyak waktu dengan iblis, maka kita akan jatuh. Tapi mari beri banyak waktu untuk Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga iman kita kuat untuk menghadapi hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.